Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita melanjutkan materi yang pernah kita bahas sebelumnya ya, tentang manajemen investasi teknologi informasi seperti itu. Cuman bedanya adalah kalau sebelum mid semester kemarin kita belajar lebih fokus ke tingkat manajerial, sekarang kita lebih fokus pada inti tentang investasi teknologi informasi seperti itu. Dan dalam presentasi kali ini itu akan saya langsung sampaikan dua materi ya. Yang pertama tentang fase fundamental investasi IT, sama yang kedua adalah tahapan kematangan manajemen investasi IT seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang fase fundamental investasi IT ya. Sebelumnya karena posisi saya lagi di rumah ya, jadi nanti kalau seandainya katakanlah ada suara eh, anak nangis atau anak ketawa ya mohon dimaklumi, intinya seperti itu. Oke, lanjut teman-teman semua ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang fase fundamental investasi IT. Teman-teman kalau ada bukunya, teman-teman bisa buka buku yang tentang nih. Nah, jadi buku ini sebetulnya bukan buku buku acuan, sebetulnya dia bukan buku acuan, dan mata kuliah investasi information technology investment management ini atau manajemen investasi teknologi informasi ini sebetulnya nggak punya buku acuan kayak gitu itu. Sehingga yang kita gunakan itu adalah kayak ibaratnya apa ya, jadi semacam draft ya. Nah di sini ada tulisnya draft yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika seperti itu. Dan acuan-acuan ini tentunya digunakan di seluruh dunia ya, karena Amerika sebagai pusat teknologi informasi tentunya dia jauh lebih maju dibandingkan negara-negara lainnya. Ambil contoh kalau kita bandingkan dengan Indonesia, jarak teknologi antara Indonesia dengan Amerika itu hampir 10 tahun. Kalau kita lihat e-commerce ya, e-commerce itu mungkin Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan kawan-kawannya itu mereka ada di Indonesia mungkin anggaplah sekitar 10 tahun yang lalu seperti itu. Tapi di Amerika udah 20 tahun yang lalu sudah ada Amazon, sudah ada eBay seperti itu. Bahkan yang punya Amazon sekarang dinobatkan jadi orang orang paling kaya kayak gitu itu. Ya, jadi jaraknya 10 tahun, sangat jauh sekali ya. Seperti itu. Maka dari itu eh, harapannya adalah dengan belajar manajemen investasi teknologi informasi, dengan mengacu pada acuan-acuan yang dibuat oleh negara yang sudah lebih maju dibandingkan kita, maka harapannya Indonesia kedepannya bisa membentuk ya suatu sistem yang lebih baik, terutama untuk pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, terutama pemerintahan ya, karena kalau untuk perusahaan itu kan dananya mereka berlimpah, hasil keuntungan dari perusahaannya diinvestasikan dalam bentuk apalah ya, sebuah teknologi atau baik itu hardware, software ataupun apa. Tapi beda dengan kalau pemerintahan dia nggak punya untung, pendanaan pun juga dari pemerintah, sehingga ada keterlambatan ya, ada keterlambatan dalam pengupgradean atau instalasi teknologi informasi seperti itu. Maka dari itu nanti dalam bab ini itu sebetulnya ya, kalau di PDF ini ya atau draft ini lebih banyaknya mengarah kepada pemerintahan, bukan kepada eh, perusahaan seperti itu. Oke, itu introductionnya dari saya. Kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi sepertinya nggak akan lama presentasi ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa saya jelaskan dengan padat ya, padat dan juga jelas seperti itu. Yang pertama adalah fase fundamental investasi IT ya. Jadi dalam pengembangannya investasi IT itu dilakukan
dalam rangka membuat sistem yang lebih sederhana dibandingkan sistem tradisional, ya. Ambil contoh katakanlah seperti ini. Kenapa sih ada Microsoft Excel gitu kan? Microsoft Excel dibangun atau dia dikembangkan oleh Microsoft tujuannya satu, memudahkan orang-orang dalam rekapitulasi data yang berhubungan dengan angka seperti itu atau database, ya. Meskipun kalau database sebetulnya lebih tepatnya di Microsoft Access, ya, seperti itu. Cuman kita bayangin aja zaman dulu seandainya katakanlah Microsoft ini tidak mengembangkan yang namanya Microsoft Excel, maka mungkin hari ini orang-orang kalau dalam membuat pembukuan, orang-orang mau rekapitulasi anggaran, rekapitulasi laporan keuangan, maka mungkin mereka masih menggunakan yang namanya buku buku apa itu namanya, buku buku ya buku apa ya buku 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 laporan keuangan lah mungkin, ya, kayak gitu itu, ya, seperti itu. Ambil contoh juga katakanlah teknologi yang bernama printer, ya, kita nggak usah bicara yang jauh-jauh, yang ada di sekeliling kita aja. Contoh katakanlah printer, ya kan. Printer itu, kenapa printer itu dibuat? Sederhana, untuk mencetak gitu kan. Bayangin kalau katakanlah printer itu nggak ada, ya kan. Mau tidak mau ya harus gambar, harus nulis, ya kan. Orang mau membuat nota, kalau zaman dulu mungkin ya mau tidak mau mereka harus tulis karena tidak ada alternatif lainnya, kayak gitu itu. Nah, saat ini dengan adanya teknologi printer, maka orang-orang untuk melakukan pencetakan, ya, atau untuk mungkin menulis atau untuk membuat apapun itu yang berhubungan dengan printing, ya, print berarti mencetak, ya, maka dia bisa menggunakan yang namanya printer, kayak gitu itu. Jadi sebagai salah satu alternatif, ya. Atau ambil juga katakanlah contoh komputer, ya. Kalau komputer kita lihat dulu, ya, sejarah komputer itu kan sebetulnya dia fungsinya cuma untuk menghitung, ya, compute, ya, alat untuk menghitung berarti namanya komputer, seperti itu, ya. Dan saya rasa teman-teman lebih 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 mahir lah, ya, masalah komputer dibandingkan saya, ya. Nah, untuk komputer sendiri, ya kan, tujuannya apa sih sebetulnya, ya kan? Dulu untuk menghitung, teman-teman semua. Kita tahu sejarah komputer itu adalah dulu prosesor aja besarnya sebesar lemari, ya kan. Dari sebesar lemari itu dia fungsinya cuman bisa pertambahan, pengurangan nggak bisa, perkalian nggak bisa, pembagian nggak bisa. Fungsinya ya cuman tambah-tambah doang aja, kayak gitu itu, ya. Tapi setidaknya dengan adanya komputer saat itu orang lebih mudah dalam yang namanya menghitung, ya. Kalau ibaratnya oke lah katakanlah 1 tambah 1 sama dengan 2, kita semua tahu. Cuman kalau saat itu, ya, ada penjumlahan katakanlah 5.932.172.999.999 ditambah 600 miliar bla 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 bla. Orang akan ribet untuk menghitung. Cuman dengan adanya komputer, ya kan, maka orang lebih mudah dalam menghitung, ya kan. Bahkan dengan perkembangan komputer saat ini kita bisa melakukan apapun yang terkait dengan komputasi dengan komputer, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah bahwa teknologi informasi itu ada, ya kan. Itu tujuannya adalah satu, untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakan pekerjaan-pekerjaan yang tradisional, seperti itu, ya. Nah, tetapi sebagaimana kita ketahui, ya, jadi dalam setiap sebuah sistem atau dalam sebuah project mungkin, ya, bahwa tidak mungkin segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar, tidak mungkin semuanya itu lurus-lurus aja, kayak gitu itu. Sehingga sama juga halnya dengan investasi teknologi informasi, itu juga ada kalau bisa dibilang mungkin sisi positif atau mungkin juga sisi negatifnya, ya. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya, ya kan. Jadi bukan berarti sesuatu yang untuk menyederhanakan menyederhanakan sistem tradisional itu nggak ada negatifnya, itu tetap ada, ya kan. Contoh dampak positifnya adalah otomatis bahwa segala sesuatu lebih terstruktur, segala sesuatu lebih sistematis, segala sesuatu lebih mudah, ya kan. Segala sesuatu mungkin lebih lebih apa ya, lebih 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 efektif dan efisien, ya kan.
Cuman di lain sisi ada juga dampak negatifnya, ya kan? Negatifnya apa? Yang namanya investasi otomatis tidak mungkin kalau nggak ada biaya kayak gitu itu. Ya, biaya ini bisa dalam banyak hal ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita berbicara masalah biaya itu bukan berarti uang, ya kan? Bukan hanya masalah uang. Contoh katakanlah biaya. Teman-teman kalau mau melakukan investasi di bidang teknologi informasi, otomatis satu, Anda harus mengeluarkan biaya sumber daya manusianya. Anda harus mengeluarkan biaya untuk hardware-nya. Anda harus mengeluarkan biaya untuk software-nya kayak gitu itu. Sehingga dan itu tidak murah kayak gitu itu. Ya, tidak murah ya. Seperti itu. Contoh katakanlah teman-teman semua, katakanlah ada pemerintah nih. Pemerintah mau membuat atau mau menertibkan ya kan jalanan. Kalau dulunya diposkan setiap perempatan itu ada polisi ya kan untuk mengatur lalu lintas, untuk melihat siapa yang melanggar peraturan lalu lintas ya kan. Itu tradisionalnya, tapi sekarang kita tahu bahwa di Solo aja itu di beberapa tempat kalau teman-teman semua eh, lewat perempatan-perempatan ya itu ada namanya eh, apa itu kamera ya kan, kamera pengintai ya kan, dimana nanti kamera pengintai ini itu bisa mengarahkan apa ya, jadi kamera pengintai ini fungsinya untuk melihat kira-kira sopo wae sing melanggar peraturan lalu lintas ya kan. Secara otomatis orang yang mengintai itu tinggal nyatet aja di sana ya kan, tinggal dicatat siapa yang kena masalah ya sudah, tinggal nanti pembayaran pajaknya ditilang atau lain sebagainya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang negatif, artinya ada sesuatu yang harus Anda korbankan atau Anda harus bayar ya kan untuk mendapatkan teknologi informasi itu, dan biayanya tidak murah tetapi mahal seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah bahwa investasi IT itu tidak bisa berdiri sendiri ya kan, dibutuhkan praktek manajemen sumber daya manusia ya kan, pelatihan-pelatihan, arsitektur dan manajemen IT yang baik seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa sebelum materi ini ya atau sebelum mid semester kita belajarnya lebih ke arah manajemen ya. Manajemen sumber daya manusianya, tentang perusahaan, sistem perusahaan itu seperti apa, karena memang investasi IT nggak bisa berdiri sendiri ya, akan dibutuhkan otomatis gini ya. Kalau kalau teman-teman dulu mungkin semester 1 belajar tentang mata kuliah apa ya, kalau dulu zaman saya tahun 2009 itu ada mata kuliah namanya pengantar teknologi informasi ya kan. Di sana dijelaskan ada hardware, software sama brainware kayak gitu. Brainware kan orang yang menjalankan software kan. Nah, sama dengan teknologi informasi ya, investasi teknologi informasi, bahwa nggak mungkin investasi ini bisa berjalan sendiri ya kan. Akan dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten kayak gitu itu ya, baik itu kompeten dalam membangun investasi, dalam membangun teknologi informasinya, kompeten dalam ibaratnya merancang anggarannya, kompeten dalam merancang proposalnya, kompeten dalam bidang katakanlah dealing, artinya apa ya, uh, uh, apa namanya, persetujuannya dan lain sebagainya. Bahkan juga dalam hal manajemennya ya, manajemen fungsinya nanti untuk controlling ya kan. Orang harus paham ya kan tentang controlling, tentang manajemen, gimana mengelola sebuah aset dan lain sebagainya. Karena kalau sebenarnya hal tersebut tidak uh, dianggarkan atau tidak diposkan dalam sektor-sektor tertentu khususnya dalam investasi IT, maka ya akan terjadi kesulitan ya. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa investasi IT itu tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan praktek manajemen ya kan. Manajemen di sini ya sebagai penganggaran ya, penganggaran, controlling, evaluation, terus juga sebagai sumber daya manusia yang melakukan kontrol, yang melakukan tindakannya dan juga melakukan evaluasinya ya kan, pelatihan-pelatihan ya kan. Kenapa pelatihan itu penting ya kan? Karena teknologi informasi ini bukan sesuatu uh, yang mudah bagi beberapa orang ya kan. Contoh katakanlah guru-guru di Indonesia ya.
Kenapa Microsoft itu sampai melakukan pelatihan bagi guru-guru di Indonesia, padahal pelatihannya cuma Microsoft Excel, Word, sama PowerPoint ya kan. Mungkin bagi kita, alah itu kan gampang gitu kan, dipelajari mudah. Cuman nggak semuanya seperti itu juga teman-teman semua ya. Guru-guru banyak banget loh yang memang dia cara ngetik aja nggak bisa, cara cara gerakin kursor komputer aja nggak bisa ya kan. Nah maka itu butuh pelatihan ya, arsitektur dan juga manajemen IT yang baik seperti itu ya. Nah di sini juga bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua yang mungkin Anda merasa orang IT tapi nggak bisa coding ya kan. Nah ini merupakan salah satu tempat bagi teman-teman semua ya. Jadi sebagai manajer IT ya seperti itu. Nah di sini disajikan diagram fase fundamental ya. Ada 3 fase ya. Yang pertama adalah fase memilih, fase mengontrol, dan fase evaluasi. Kayak gitu itu. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar fase-fase tersebut gitu kan? Yang pertama adalah untuk mengetahui model komprehensif bagi organisasi, teknisi, dan manajemen. Yang kedua adalah tentang kita harus tahu juga, kita harus belajar juga bagaimana membangun sistem IT yang berkesinambungan dan bersinergi ya. Karena kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat teman-teman semua, model yang komprehensif bagi organisasi, teknisi, dan manajemen ya. Di bagian sini ada organisasi, teknisi, dan manajemen ya kan. Di sini ada kata-kata berkesinambungan dan bersinergi ya kan. Yang artinya bahwa sebetulnya siklus ini itu bersifat saling berhubungan ya kan. Di fase memilih tentunya ada manajemen, ada tingkat manajemen yang berfungsi untuk dia menentukan kira-kira investasi apa yang dilakukan. Fase kontrol berarti sudah dilakukan dan kita memonitor seperti itu dan melakukan evaluasi. Evaluasi berarti sistem udah jadi dan kita melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut ya. Dan harusnya ya kan setelah fase memilih, fase kontrol, dan fase evaluasi ini dilakukan terus-menerus, maka tentunya nanti akan masuk ke tujuan ketiga, yaitu apa? Menentukan kebutuhan investasi IT tingkat lanjut, yang artinya adalah bisa upgrading, bisa menambahkan bisa menambahkan investasi di bidang IT yang lebih baru seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam ya, fase seleksi, fase kontrol, dan fase evaluasi ya. Jadi dalam fase seleksi ini ya kan, beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan tujuan organisasi, atau sebetulnya menentukan ya, bukan melakukan, tapi menentukan tujuan organisasi ya. Jadi perusahaan harus tahu dulu tujuan organisasi ini opo, kayak gitu itu. Karena tanpa adanya tujuan ya nanti ujung-ujungnya akan mubazir teman-teman semua ya, kayak gitu. Jadi tujuan organisasinya dulu perusahaan harus paham, kayak gitu itu. Contoh katakanlah perusahaan Facebook ya kan. Perusahaan Facebook itu tujuan organisasinya jelas ya kan. Mark Zuckerberg dia pernah bilang tujuan organisasi kami adalah bagaimana memastikan seluruh manusia di bumi ini itu bisa terkoneksi ya, berhubungan satu dengan yang lainnya. Itu tujuan organisasinya. Karena ada tujuan organisasinya, maka si Mark ini dia menentukan project, ya kan? Dia menentukan project, kayak gitu itu, ya. Projectnya apa? Oh, dia membangun yang namanya Facebook, kayak gitu itu, ya. Nah, jadi ada tujuan, ya kan? Setelah ada tujuan, kita bisa menentukan projectnya. Project ini berarti termasuk strateginya ya, strategi tentang apa yang harus dilakukan perusahaan ya kan. Nah setelah perusahaan menentukan proyek apa yang dilakukan, otomatis proyek ini harus dianalisa juga dong ya kan. Nggak mungkin serta-merta tiba-tiba si Mark ini wah aku buat Facebook gitu kan. Dia nggak lihat gimana caranya, dia nggak lihat resikonya seperti apa, dia nggak lihat keuntungan proyek ini seperti apa ya kan. Dan juga keuntungan ini bukan berarti masalah duit juga ya. Keuntungan itu bisa banyak hal, bisa dampak,
bisa eh, keuntungan bagi sosial dan lain sebagainya ya. Kayak contoh Facebook ya kan. Kalau si Mark sendiri dia pernah bilang bahwa eh, project Facebook ini itu bukan buat saya cari duit kayak gitu itu. Saya cuma pengen orang-orang saling terkoneksi ya kan. Sehingga saya memberikan keuntungan bagi mereka karena semua orang inginnya terkoneksi. Dia bilang seperti itu. Ya kan. Ya meskipun kita tahu ya dengan perusahaan Facebooknya akhirnya dia juga menjadi miliarder juga ya kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam fase seleksi ini yang pertama adalah menentukan tujuan organisasi, yang kedua adalah memilih proyek yang sesuai dengan tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah menentukan analisa resiko dan keuntungan dari proyek yang akan dibuat. Seperti itu. Selanjutnya ada fase kontrol ya. Nah, fase kontrol ini apa sih ya kan? Atau apa yang sebetulnya dilakukan dalam fase kontrol ya kan? Yang pertama adalah dalam fase kontrol ini itu hampir bisa dipastikan bahwa sebetulnya project ini sudah berjalan teman-teman semua ya, meskipun belum terlalu sempurna kayak gitu itu. Maka dari itu ada namanya controlling ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memastikan bahwa project itu berjalan sesuai dengan track. Yang kedua memastikan biaya project yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya ya kan, sesuai dengan tracknya masing-masing. Yang terakhir adalah jika terjadi permasalahan dalam proses pengerjaan, bisa segera dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi fase kontrol ini lebih ke arah bagaimana sebuah proyek ini berproses ya kan. Harus dipastikan bahwa proyek ini juga berjalan dengan lancar ya kan. Hubungannya dengan hubungannya dengan resiko dan keuntungannya juga harus dikontrol ya kan. Karena nggak lucu ya kan. Proyek dibuat tetapi keuangannya nggak dikontrol juga kayak gitu itu ya. Nah, lalu yang terakhir juga kalau ada permasalahan maka secara otomatis segera ditangani kayak gitu itu. Nah, itu fungsinya controlling teman-teman semua ya. Ya ini samalah dengan ibaratnya kalau teman-teman kuliah ya. Teman-teman kuliah ada fase kontrol seharusnya. Ya, contoh katakanlah Anda harus memastikan bahwa Anda itu kuliah sesuai dengan tracknya ya kan. Dengan cara apa? Dengan cara Anda evaluasi ya kan. Dengan cara Anda mungkin UTS itu juga termasuk fase kontrol ya kan. Lalu memastikan biaya kuliah Anda berjalan dengan lancar kayak gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya memastikan bahwa ibaratnya siapa yang membiayai kuliahmu, ibaratnya orang tuamu gitu kan. Memastikan bahwa orang tua kita semuanya bekerja dan semuanya mendapatkan pemasukan dari situ. Kalau Anda beasiswa ya dipastikan bahwa pemberi beasiswa itu eksis, artinya pemberi beasiswa itu selalu ada kayak gitu ya. Dan juga kalau Anda udah UTS nih ternyata hasilnya hancur ya kan. Nah, berarti kan ada permasalahan tuh. Ketika ada permasalahan, maka Anda harus punya strategi bagaimana memperbaiki sekolah Anda atau kuliah Anda dengan cepat seperti itu. Nah, itu fungsinya fase kontrol ya kan. Bayangin aja kalau UTS itu nggak ada, tiba-tiba langsung UAS ya kan. Anda udah leha-leha enak banget ya kan, merasa bisa, merasa hebat, merasa pinter, tapi ujung-ujungnya ketika UAS itu sebagai fase paling akhir tanpa adanya fase kontrol ya di UTS, maka otomatis ya akan terjadi keterkejutan ya kan kalau Anda memang nggak siap di akhirnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fase evaluasi ya. Fase evaluasi adalah di sini tujuannya adalah membandingkan apakah hasil itu sesuai dengan harapan atau enggak ya kan. Selanjutnya adalah menelaah apakah terdapat tambahan proyek yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah melakukan revisi ya. Jadi setelah Anda memilih proyeknya itu berjalan dan harus dikontrol. Ketika selesai dikontrol maka harus ada evaluasi ya kan. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi sendiri ya kan, di sini yang harus kita lakukan adalah membandingkan kira-kira tujuan perusahaan
awal cita-cita project dengan hasil akhirnya ini sesuai apa enggak, kayak gitu itu. Ya. Jangan sampai kalau terjadi ketidaksesuaian. Kalau ketidaksesuaian terjadi gimana? Otomatis kita kembali pada fase kontrol, ya kan? Di mana fase kontrol itu tadi apa? Teman-teman semua harus melakukan tindakan secara cepat, kayak gitu itu. Ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu selanjutnya adalah menelaah project, ya kan? Kita harus tahu nih, ya kan? Ibaratnya sistem udah jadi, udah fix, ya kan? Nah, maka dari itu kalau tadi saya bilang ya, di sini adalah menentukan kebutuhan investasi IT tingkat lanjut, ya kan? Nah, di sini tempatnya nih, ya kan? Kita harus menelaah kira-kira project di kemudian hari itu adalah upgrading atau menambah sesuatu yang baru seperti itu, atau investasi IT yang baru seperti itu, ya. Nah, itu untuk sesi pertama teman-teman semua ya. Nggak terasa udah hampir setengah jam ngobrol, ya kan. Oh ya, mungkin bagi teman-teman semua ada yang merasa bahwa kok materinya sedikit banget ya kan. Nah, inilah keunikan dari mata kuliah manajemen investasi IT, ya. Sangat sangat singkat dan sangat sederhana gitu itu, ya. Jadi di mata kuliah investasi IT ini itu modulnya itu nggak banyak teman-teman semua ya. Malah gini, malah tahun lalu itu saya ngajar mata kuliah yang sama, ya kan. Dan saya berpatokan hanya pada satu buku aja ini, ya kan. Buku ini memang banyak halamannya, 172 halaman, ya kan. Tapi itu lebih banyak gambar-gambarnya, ya kan, kayak gambar-gambar ini tadi, ya kan. Nah, itu banyak banget nih di sini kayak gitu itu. Ya. Seperti itu. Maka dari itu pada tahun ini saya tambahkan materinya kayak gitu itu. Tapi saya tambahkan pun juga sebetulnya materinya juga masih sangat sedikit, ya. Tapi sedikit ini bukan berarti terus tidak tidak apa ya, tidak kena, ibaratnya tidak tersampaikan materinya, tidak. Tapi sedikit ini malah bisa efektif dan juga bisa efisien seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi pertama ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang tahapan kematangan manajemen investasi IT. Ya, jadi sebelumnya kita udah belajar di sini ada fase memilih, fase kontrol, dan fase evaluasi. Ya, di bab ini di tahapan kematangan, ya kan, itu kita menjelaskan lebih dalam teman-teman semua. Ya, kalau di sini ada 3 tahapan, ya, di sini ada 3 tahapan. Di dalam tahapan kematangan ini nanti ada 5 fase, ya, ada 5 fase, ya. 5 tahapan kematangan manajemen investasi teknologi informasi, ya. Di sini ada yang tahapan pertama ya. Tahap pertama adalah creating investment awareness. Tahap kedua adalah building the investment foundation. Tahap ketiga adalah developing a complete investment portfolio. Keempat, improving the investment process. Dan kelima adalah leveraging IT for strategic outcomes, ya. Dan kalau kita lihat nih teman-teman semua ya, di antara dari nomor 1 ke nomor 5, maka ada sesuatu yang unik, ya kan. Apa yang unik? Yang paling bawah ini adalah project centric, yang artinya segala sesuatu itu terpusat pada project itu sendiri. Tapi semakin ke atas ternyata bukan lagi project centric, tapi adalah enterprise and strategic focus, yang lebih mengarah kepada manajemen perusahaannya, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah kita bahas dulu yang pertama, creating investment awareness, ya kan. Di sini yang harus kita ketahui adalah bahwa tahapan itu masih 0, ya. Nggak ada struktur yang jelas, ya kan. Nggak ada kejelasan tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek. Bahkan banyak organisasi pada tahapan ini masih berkecimpung pada pengadaan dana dan juga masih pada tahapan kesadaran investasi. Jadi ibaratnya sama sekali belum melakukan hal apapun lah. Ibaratnya kamu buat perusahaan jebret, kamu buat perusahaan baru, orang mudeng sing jenenge investasi, atau nggak mudeng yang namanya IT, kayak gitu itu, ya.
Ini tahapannya paling dasar. Sehingga di sini ada yang namanya apa? Ada tahapan kesadaran investasi, ya, ada tahapan kesadaran investasi. Yang artinya adalah di sini tahapannya adalah masih adanya edukasi-edukasi tentang kebutuhan investasi teknologi informasi. Kenapa kok harus ada investasi teknologi informasi? Terus gimana cara melakukan investasinya? Gimana cara mengembangkannya? Jadi masih edukasi lah kayak gitu itu. Nah, di sini juga si perusahaan dananya juga mungkin juga belum banyak, ya. Mereka masih menghimpun dana, mereka masih mencari dana, ya kan, untuk mengembangkan perusahaannya kayak gitu itu. Lalu juga selanjutnya adalah nggak ada kejelasan, ya kan, ya namanya juga project belum ada, ya pasti otomatis nggak akan ada kejelasan ini mau berhasil atau enggak kan kayak gitu itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar nol teman-teman semua, ya. Kalau Anda sebagai konsultan IT, maka tentunya pada tahapan ini Anda itu berfungsi apa? Anda itu berfungsi untuk menyadarkan calon klien Anda bahwa sebetulnya investasi IT itu sesuatu yang worth it kok gitu. IT itu penting kok bagi perusahaanmu gitu kan. IT itu bermanfaat kok bagi perusahaanmu kayak gitu itu, ya. Seperti itu. Nah, tapi bisa juga ya dalam sebuah perusahaan itu dia tidak mengalami tahapan ini. Dia nggak mengalami tahapan creating investment awareness. Ya, kenapa? Karena bisa jadi mereka sudah lebih familiar dengan IT, mereka sudah punya dana untuk mengdevelop ya project-project IT seperti itu. Jadi setiap perusahaan punya derajatnya masing-masing. Ada yang dimulai dari level 1, ada yang dimulai dari level 2. Tapi sepertinya nggak mungkin nanti kalau masuk ke level 3 kayak gitu itu. Oke, selanjutnya ya. Ini beberapa kali saya sambil cek ya karena untuk memastikan bahwa ini contoh bahwa suara saya terdengar. Nah, ini saya kenapa kok dari tadi saya buka-buka terus saja ya kan. Kayak gitu itu. Oke, selanjutnya adalah tahapan selanjutnya ya. Tahapan selanjutnya adalah building the investment foundation. Building the investment foundation ya kan, yang terjadi adalah organisasi fokus pada pendefinisian jajaran yang terlibat investasi IT, ya kan? Mulai membuat rancangan, dan yang ketiga adalah mulai persiapan ke tahap ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sebetulnya para perusahaan atau pemerintahan dia sudah mulai paham, ya kan? Kenapa kok harus melakukan investasi IT? Kenapa dia harus mengupgrade sistemnya menjadi berbasis IT, ya kan, sehingga di sini sudah mulai ada nih, ya kan, karena edukasinya ada, ilmunya nyampe, akhirnya adalah maka perusahaan atau pemerintah udah mulai bentuk jajaran nih yang terlibat dalam proyek siapa aja. Oh, ada manajer IT, ada manajer project dan lain sebagainya kayak gitu itu. Selain itu juga mulai membuat rancangan, ya kan, atau memupuk pengetahuan tentang IT, ya kan. Udah mulai membuat rancangan. Oh, kira-kira nih aku yang dibutuhkan katakanlah CCTV. Aku yang dibutuhkan adalah untuk mendisiplinkan karyawan, aku membutuhkan yang namanya katakanlah absen fingerprint. Nah, kayak gitu itu. Ya, untuk meningkatkan keamanan dibutuhkan CCTV yang bergerak 24 jam, kayak gitu itu, ya. Untuk mendinginkan server kami membutuhkan yang namanya katakanlah server chiller, ya kan, jadi pendingin server kayak gitu itu, ya. Itu semua teknologi teman-teman semua, ya. Dan ini building the investment foundation berarti membangun dasar-dasar investasi, ya kan. Nah, itu pada tahap 2 ini, ya kan. Nah, dan ini biasanya perusahaan bisa juga atau pemerintah bisa juga memulai investasi teknologi informasi itu mulai dari tahapan ini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak harus pada tahapan yang pertama, ya. Lalu yang ketiga adalah developing a complete investment portfolio, ya. Jadi mengembangkan sebuah portofolio, ya kan, portofolio investasi secara lengkap, ya. Pada tahapan ini, ya kan, tentunya progres lebih baik lah ya. Jadi yang tahapan pertama dikasih edukasi, dikasih kesadaran, yang kedua udah mulai membentuk jajarannya, pendanaan otomatis juga udah mulai ada, proyeknya udah mulai kelihatan jelas, ya kan. Maka selanjutnya adalah
udah mulai menyelesaikan portofolio. Portofolio itu isinya apa? Ya semacam proposal ya. Intinya apa yang mau dikerjakan, pendanaannya itu sejauh apa, eh, yang harus dilakukan itu adalah yang seharusnya dilakukan itu seperti apa ya kan. Nah, itu di portofolio ya kan. Dan ini seperti yang saya katakan ya, portofolio ini tentunya bisa dibuat kalau memang ada kesadaran, ada dana ya kan, ada kebutuhan, tujuannya udah jelas semuanya kayak gitu itu. Ya. Lalu selanjutnya adalah penentuan keuntungan dan risiko project ya kan. Jadi pada tahapan ini karena portofolio sudah mulai dibangun, maka otomatis udah semakin jelas ya kan, udah semakin terlihat kira-kira arahnya ini kemana nih kayak gitu itu ya, sehingga keuntungannya, resiko-resiko dari project ini udah mulai kelihatan, udah bisa mulai dilihat kayak gitu itu. Lalu selanjutnya adalah menyesuaikan manajemen project dengan manajemen organisasi ya kan. Nah, jadi harus ditentukan dulu nih ya kan, manajemen projectnya seperti apa, organisasinya seperti apa kayak gitu itu. Dan ini hubungannya biasanya berhubungan dengan sumber daya manusia, berhubungan dengan anggaran, yang memang harus ada komunikasi antara jajaran perusahaan dengan jajaran-jajaran orang yang berkecimpung di bidang project seperti itu ya. Lalu juga dimulainya evaluasi-evaluasi ringan ya kan, karena ada komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak project, maka otomatis akan ada yang namanya evaluasi-evaluasi ya kan. Oh, contoh katakanlah perusahaan pengennya ini kok kurang seperti ini ya, kok ini kurang seperti itu ya, kayak gitu. Jadi udah mulai ada evaluasi teman-teman. Bukan, meskipun evaluasinya bukan evaluasi yang mayor, ya evaluasinya evaluasi minor. Kenapa kok evaluasi minor bukan evaluasi mayor? Ya karena isinya bukan sesuatu yang ibaratnya apa ya? Bukan sesuatu yang besar, isinya baru portofolio atau rancangan-rancangan untuk gimana kita membangun teknologi informasi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah improving the investment, ya, jadi meningkatkan investasi, ya, seperti itu. Kalau sebelumnya portofolio sudah dibuat, di saat ini ya sudah mulai tingkatnya lebih lanjut, ya kan. Apa aja yang dilakukan? Melakukan proses evaluasi teman-teman semua. Jadi evaluasinya lebih intens, ya kan. Kenapa? Karena proyeknya udah mulai berjalan nih, kayak gitu itu, ya. Evaluasinya udah mulai intens, ya kan. Harus ada sistem controlling di sana, ya kan. Harus ada orang yang memang fokus dalam proyek tersebut untuk mendevelop, untuk mengontrol, ya kan, untuk finishing the project, ya kan, untuk menyelesaikan proyeknya itu harus sudah jelas, ya kan. Lalu melakukan controlling ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Lalu juga post implementation review, ya. Post implementation review itu seperti apa? Jadi sebetulnya dia juga merupakan bagian dari controlling ya. Jadi dia melakukan review ya kan dari implementasi yang sudah dilakukan ya. Lalu tujuan akhir project sudah mulai terlihat ya. Jadi paling enggak harusnya ya, kalau dari sistem seperti ini atau teori seperti ini harusnya berarti udah lebih dari 50% ya kan, udah lebih dari 50% project ini selesai ya kan. Nah, yang terakhir adalah membandingkan dengan keilmuan IT ya. Membandingkan dengan keilmuan IT ini ya kan, tentunya bukan serta-merta bagi seorang developernya, tapi bagi seseorang yang nantinya akan mengoperasikan project ini gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebuah project IT itu tidak semuanya mudah bagi banyak orang, ya kan. Maka harus ada keilmuan-keilmuan yang ditransferkan, ya kan. Jadi ibaratnya gini teman-teman semua. Jadi project ini berjalan, ya kan. Project udah berjalan di atas 50%, 70-80%, ya kan. Si user ini nanti itu harus sudah mulai dilakukan edukasi, ya kan. Pengetahuan tentang bagaimana sih caranya, atau mungkin pengetahuan tentang kenapa kita menggunakan fingerprint, kenapa kita menggunakan CCTV ya kan. Terus paling enggak kita juga ngasih pengetahuan sederhana gimana caranya agar CCTV ini bekerja, gimana fingerprint ini bekerja ya kan, resiko-resiko yang didapatkan nanti kalau kita nggak melakukan fingerprint dan lain sebagainya ya. Jadi harus ada sinkronisasi, berkesinambungan antara data ya kan, data-data yang
atau project yang dilakukan dengan keilmuan-keilmuan yang akan diberikan seperti itu. Lalu langkah terakhirnya leveraging IT for strategic outcomes ya. Jadi leverage itu apa sih? Leveraging itu mengungkit ya. Jadi kalau teman-teman jungkat-jungkit itu kalau temanmu itu di bawah, kamu kan di atas ya kan. Itu namanya leveraging ya kan. IT for strategic outcomes ya. Jadi leveraging IT jadi meningkatkan IT untuk outcome yang berhubungan dengan strategik ya. Seperti itu. Oke, di sini saya sekalian kasih tugas teman-teman semua ya. Nah, jadi tugasnya memang nggak lewat tulisan Google Classroom, tapi lewat materi ini ya kan. Dan saya harap teman-teman semua nih ya, dan saya harap teman-teman semua ini nanti yang mendengarkan materi ini tidak perlu disampaikan ke teman-teman lainnya kalau ibaratnya ada tugas loh di situ ya kan. Nah, kita cek aja nanti siapa yang mengumpulkan tugas, siapa yang enggak. Nanti bisa kelihatan kayak gitu itu ya. Jadi tugas Anda adalah yang pertama masalah ini nih ya. Jadi strategic outcomes ya. Anda cari ya kira-kira maksud dari strategic outcomes ya kan. Itu apa? Ya kan? Jadi strategic outcomes itu kira-kira seperti apa, lalu contoh dari strategic outcomes perusahaan itu apa ya kan. Nah, tugas ini nanti silahkan teman-teman semua ya kan, silahkan teman-teman semua nanti masukkan ya atau kirimkan ke email saya ya kan, atau mungkin nggak usah email ya, tapi lebih baik nanti saya buatkan form aja, Google Form ya kan. Mending saya buatkan sekarang aja ya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman semua apa namanya tadi, tugasnya nanti silakan diupload di sini ya. Formulir tanpa judul, judulnya adalah tugas MITI ya kan. Deskripsi formulirnya adalah tugas MITI pertemuan 8 dan 9 ya. Di sini bukan pilihan ganda tapi upload file ya kan. Izinkan responden mengupload file ke drive. Lanjutkan ya kan. Pertanyaan tanpa judul ya kan. Silahkan masukkan hasil tugas Anda ya. Upload file, izinkan hanya file tertentu. Saya hanya menerima file PDF ya. Jumlah maksimum file 1, ukuran maksimum filenya adalah 1 mega ya, dan ini wajib diisi seperti itu. Silakan langsung dikirim. Kita ambil linknya ya, linknya ini tautannya. Oke, ini perpendek URL-nya. Wah, perpendek URL banyak banget ya. Ini saya pakai ini, kita copy, kita masuk ke bit.ly. Kita masuk create, masukkan, kita tunggu sebentar ya kan, tugas MITI. Ini kita ganti. Ini kita edit ikan ini MITI 89 ya kan, tugas MITI. Save, kita copy ya kan. Nah, nanti teman-teman semua saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ini tugas Anda ya kan, dan tidak perlu disampaikan ke teman-temannya. Wih, ono tugas wih, ora perlu ya kan. Tinggal Anda yang mendengarkan materi ini ya kan. Silahkan nanti mengirimkan tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah jelaskan apa itu strategic outcomes dan berikan contoh dari strategic outcomes ya. Ini saya fokuskan aja
pada perusahaan IT. Bebas ya, bebas. Perusahaannya bebas. Perusahaan bebas. Yang penting perusahaannya adalah perusahaan IT, kayak gitu itu. Ya. Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke sini. Ya. Nah, https://bit.ly/miti89 ya. Seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi gak usah woro-woro ya. Jadi nanti kelihatan siapa yang mendengarkan materi ini, siapa yang tidak, kayak gitu itu ya. Leveraging IT for strategic outcomes ya. Jadi pada tingkatan ini ya, manajemen organisasi bekerja lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya, karena kalau sebelum-sebelumnya ya kan kita lihat di sini adalah project centric, jadi fokusnya pada project, semakin tinggi adalah semakin fokus pada perusahaan, semakin fokus pada perusahaan, kayak gitu itu. Nah, lalu selanjutnya adalah membandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, kenapa harus dibandingkan nih, ya kan? Karena untuk kita tahu bagaimana, karena gini ya, fungsi perusahaan itu adalah tetap bersaing teman-teman semua. Ya, harus ada kompetitor. Dengan adanya kompetitor ini nanti, maka kita akan semakin termotivasi, kita akan semakin paham kenapa kita harus menggunakan IT kayak gitu itu. Ya, contoh katakanlah nih persaingan antara Asus dengan MSI ya, atau Asus dengan Asus MSI Gigabyte kayak gitu itu ya. Ini sama-sama perusahaan hardware nih, perusahaan besar semua kayak gitu itu ya kan. Ketika Asus ya kan mengeluarkan teknologinya ya kan, contoh katakanlah mengeluarkan teknologi laptopnya atau serial laptopnya bernama ROG kayak gitu itu ya kan, maka pesaingnya contoh katakanlah Acer mengeluarkan namanya Acer Predator kayak gitu itu. Nah, kalau Acer ini melakukan Predator ya kan, dia punya spesifikasi tertentu ya kan, otomatis ketika spesifikasi tertentu, teknologi tertentu sudah jadi, maka mereka harus membandingkan dengan pesaingnya ya kan. Otomatis pesaingnya karena pesaingnya adalah Asus ya, kita lihat kira-kira Asus ini punya teknologi apa lagi sih kayak gitu itu, sehingga kalau ada sesuatu yang memang bisa dikembangkan untuk Acer juga ya kembangkan aja kayak gitu itu. Lalu menggunakan IT sesuai dengan tujuan ya kan, dan yang terakhir adalah proaktif dalam melakukan monitoring ya. Jadi meskipun sudah jadi maka otomatis tetap ada controlling ya kan, kira-kira, tapi controllingnya tentunya bukan controlling dalam sistem bagaimana mengembangkan perusahaan ya, mengembangkan project IT yang sudah jadi, tetapi monitoring terhadap bagaimana penggunaan sistem IT ya kan, bagaimana nanti ke depannya ya kan, masa depan software, masa depan hardwarenya seperti apa. Nah, itu yang harus difikirkan oleh bidang manajemen ya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya ada perpindahan tahapan. Ya, perpindahan tahapan itu seperti apa? Ini tadi yang saya katakan ya. Jadi dari tahapan 1 ke tahapan kedua itu harus adanya pemahaman yang jelas tentang investasi itu apa, IT itu fungsinya apa, kebutuhan perusahaan atau pemerintah untuk harus ada yang namanya investasi IT itu seperti apa. Nah, itu juga harus jelas kayak gitu itu. Lalu juga kedua dan ketiga adalah mulai adanya rancangan investasi IT ya kan, dan pengembangan portofolio, penjadwalan, keuntungan, resiko dan biaya ya kan. Ini 2 ketiga. Lalu 3 keempat apa? 3 keempat adalah peningkatan dalam hal portofolio ya kan. Portofolio harus lebih oke, harus lebih keren. Kenapa? Karena di sana nanti ya kan 3 keempat, di mana 3 ini mulai, 4 selesai kayak gitu itu ya. 4 itu udah 50% lebih lah yang mau jadi project itu ya kan. Dan 4 ke 5 adalah tentunya penyesuaian dengan tujuan lagi ya kan. Kira-kira udah dipastikan nggak, udah sesuai dengan tujuan nggak, udah berfungsi berjalan dengan baik nggak ini software kayak gitu itu ya, atau hardware ya, bisa software bisa hardware ya, terserah apapun yang berhubungan dengan IT ya kan. Perubahan proses bisnis dengan teknologi baru ya kan, karena kalau memang katakanlah projectnya sudah sesuai, berarti otomatis project tersebut sudah bisa digunakan ya kan. Berarti artinya ada perubahan proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan tersebut ya kan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan luaran perusahaan. Harapannya adalah tadi leveraging IT for strategic outcomes. Jadi gimana caranya agar project-project yang sudah dibuat itu bisa meningkatkan penghasilan atau luaran bagi perusahaan, atau di masa depan
perusahaan bisa mengembangkan teknologi-teknologi IT yang lebih mutakhir, yang lebih modern seperti itu. Oke teman-teman semua ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol, dan untuk beberapa pertemuan ke depan kali ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu sekitar 2 pertemuan saya nggak ngasih materi ya kan. Saya kasih tugas ternyata pun belum terupload ya kan. Maka dari itu sekarang saya langsung memberikan 2 materi, dan nanti sepertinya saya akan memberikan 2 materi, 2 materi, 2 materi seperti itu. Karena apa? Biar lebih efektif, biar lebih efisien seperti itu. Karena meskipun judulnya namanya work from home ya, tapi ternyata work from home itu lebih, mungkin bisa dibilang lebih rumit dibandingkan apa namanya, work work in office ya, kayak gitu itu ya. Oke, saya kira cukup sekian teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya ya kan. Dan sekali lagi, ini tugasnya nggak usah woro-woro ke teman-temannya, biarlah mereka mencari konsepnya, biarkan mereka mencari tugasnya opo ya kan. Dan biarkan mereka mendengarkan kayak gitu itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.